Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Diana Sariwanebo, NPM 073823111001. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Teknik Pertambangan dari Universitas Hairun Ternate. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai geologi struktur, mulai dari definisi geologi struktur, struktur primer dan sekunder, deformasi batuan, jenis-jenis deformasi batuan, komponen deformasi batuan, dan struktur geologi yang meliputi kekar, sesar, dan lipatan. Oke, jadi kita langsung saja ke materinya. Selamat menonton! Geologi struktur adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan hubungan geometris dari struktur-struktur geologi di dalam kerak bumi, serta gaya-gaya tektonik yang membentuknya. Struktur-struktur ini mencakup lipatan, sesar, kekar, dan deformasi lain yang terjadi akibat proses geodinamik seperti pergerakan lempeng tektonik, gaya tekanan, gaya tarik, dan gaya geser. Fungsi utama geologi struktur adalah yang pertama, menentukan sejarah tektonik suatu daerah. Kedua, membantu eksplorasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, mineral, dan air tanah. Dan yang terakhir, menilai potensi bahaya geologi seperti gempa bumi dan longsor. Struktur primer adalah struktur geologi yang terbentuk pada saat yang sama dengan pembentukan batuan itu sendiri. Struktur primer dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan, pengendapan, dan proses pembentukan batuan. Kemudian struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur geologi yang membentuk setelah batuan terbentuk akibat proses geologi yang terjadi kemudian. Struktur sekunder dapat mengubah bentuk dari struktur batuan asli. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk atau struktur batuan akibat tekanan dan gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti lipatan, patahan, kekar, dan sesar. Proses deformasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan tektonik, gaya gravitasi, dan perubahan suhu. Deformasi batuan dapat memberikan informasi penting tentang sejarah geologi suatu daerah dan dapat mempengaruhi distribusi sumber daya alam seperti mineral dan hidrokarbon. Jenis-jenis deformasi batuan. Yang pertama, elastis. Deformasi elastis adalah perubahan bentuk atau ukuran batuan yang bersifat sementara dan dapat kembali ke bentuk aslinya setelah gaya yang bekerja pada batuan tersebut dihilangkan. Deformasi elastis terjadi ketika batuan mengalami tekanan atau gaya yang tidak melebihi batas elastisnya, sehingga batuan dapat meregang atau menempat tanpa mengalami kerusakan permanen. Yang kedua, deformasi plastis. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk atau ukuran batuan yang bersifat permanen dan tidak dapat kembali ke bentuk aslinya setelah gaya yang bekerja pada batuan tersebut dihilangkan. Deformasi plastik terjadi ketika batuan mengalami tekanan atau gaya yang melebihi batas elastisitasnya, sehingga batuan mengalami perubahan bentuk yang permanen dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir adalah deformasi brittle. Deformasi brittle adalah jenis deformasi yang menyebabkan batuan patah atau retak ketika mengalami tekanan atau gaya yang melebihi kekuatan batas tersebut. Pada deformasi brittle, batuan tidak dapat meregang atau memampal secara signifikan sebelum patah, sehingga perubahan bentuknya bersifat tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Deformasi brittle umumnya terjadi pada batuan yang keras dan rapuh dan dapat menghasilkan struktur geologi seperti patahan dan kekar. Komponen deformasi batuan. Yang pertama, stres. Stres atau tegangan adalah gaya yang bekerja pada batuan persatuan luas yang dapat menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk. Stres dapat berasal dari gaya tektonik, gravitasi, atau tekanan fluida dan dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik batuan. Yang kedua, strain. Strain atau regangan adalah perubahan bentuk atau ukuran batuan sebagai akibat dari stres atau tegangan yang bekerja padanya. Strain dapat berupa perubahan panjang, perubahan volume, atau perubahan bentuk lainnya.
Strain dapat bersifat elastis atau dapat kembali ke bentuk semula, atau plastis, yaitu permanen dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir adalah strength. Strength atau kekuatan adalah kemampuan batuan untuk menahan stres atau gaya tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan. Kekuatan batuan menentukan seberapa besar gaya yang dapat ditahan oleh batuan sebelum mengalami deformasi permanen atau patah. Kekuatan batuan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi mineral, struktur batuan, dan kondisi lingkungan. Pada struktur geologi terdapat kekar, di mana kekar adalah retakan atau rekahan pada batuan yang terjadi akibat tegangan atau gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Kekar dapat terbentuk melalui berbagai proses geologi seperti tektonik, pendinginan, atau perubahan tekanan. Kekar dapat berupa retakan kecil atau besar dan dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik batuan. Kekar juga dapat menjadi jalur bagi fluida seperti air atau minyak untuk mengalir melalui batuan. Yang kedua, sesar. Sesar atau patahan adalah struktur geologi yang terbentuk akibat pergerakan atau pergeseran batuan sepanjang bidang patahan. Sesar terjadi ketika tegangan yang bekerja pada batuan melebihi kekuatan batuan, menyebabkan batuan patah dan bergeser. Sesar dapat berupa sesar normal, sesar naik, atau sesar geser, tergantung pada arah pergerakan batuan. Contohnya seperti gambar yang di samping. Sesar dapat memiliki skala kecil hingga besar dan dapat mempengaruhi geomorfologi dan struktur geologi suatu daerah. Sesar juga dapat menjadi sumber gempa bumi dan mempengaruhi distribusi mineral dan fluida dalam batuan. Dan struktur geologi yang terakhir adalah lipatan. Lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk akibat proses tektonik yang menyebabkan batuan terlipat atau tertekuk. Lipatan terjadi ketika batuan yang fleksibel terkena tekanan atau gaya yang kuat, sehingga batuan tersebut melengkung atau terlipat.